Mari kita buka kitab kita bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 26. Seperti biasa, saya akan baca ayat yang ke-6. Bapak Ibu bersama-sama ayat yang ke-7. Siap ya Bapak Ibu? Amin. Saya mulai. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia yang didapatkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencari anak-anaknya, ia akan kehilangan anak-anaknya. Tetapi barang siapa tidak mencari anak-anaknya di dunia ini, ia akan mendapatkan hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, maka temanya bagi kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu, apa dikatakan di sana? Kita lihat Yesus berkorban tanpa pamrih. Saya pikir kata pamrih mungkin hampir semua kita memahami. Kalau kita melihat di dalam kamus besar, kata pamrih itu tersembunyi. Artinya kenapa tersembunyi? Orang yang berbuat tanpa pamrih tidak perlu orang tahu, tidak perlu mengumbar, supaya tidak perlu mendapat pujian. Itu artinya berbuat tanpa pamrih. Dan apa yang dilakukan Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara, persis. Dia tidak sedang menginginkan pujian, popularitas dari orang-orang, tapi dia ingin melakukan segala sesuatunya sebagaimana yang dikehendaki Bapa yang mengutus dia. Nah, saudara-saudara, dalam pas yang kita baca ini dikatakan Yesus berbicara tentang pengorbanannya di kayu salib. Itu sebabnya dia punya kemampuan yang lebih, dia punya kesanggupan yang lebih daripada manusia biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Maka dia sedang menceritakan pengorbanannya di kayu salib untuk menyelamatkan manusia-manusia yang ada di dalam dunia dari dosa mereka, supaya kelak manusia tidak mendapat penghukuman yang kekal, tapi justru memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus mengorbankan dirinya karena kasihnya bagi dunia. Karena kasihnya bagi dunia, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi itu dilakukannya bukan semata-mata oleh karena popularitas, supaya terkenal, maka dia akan mendapat. Tapi Yesus tidak melakukan hal itu murni semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Yesus melakukan pengorbanannya tanpa pamrih. Tidak ada sedikit pun ruang di dalam hatinya untuk sebuah kesombongan, tapi justru sebuah ketulusan untuk menyelamatkan banyak orang. Seperti yang dikatakannya tadi, saudara-saudaraku, jika dia tetap hidup, mungkin hanya satu yang bisa diselamatkan. Tapi ketika dia mati, dengan kematiannya nanti kita akan lihat bahagian yang berikutnya, saudara-saudaraku. Semakin banyak orang yang dimenangkan bagi kehidupannya, bagi Tuhan Yesus. Bentuk pamrih sangat beragam-ragam, saudara-saudaraku. Kalau kita lihat di dalam diri manusia, sekaligus tentunya ini menjadi semacam satu introspeksi bagi kita. Ya, jika selama ini seringkali kita melakukan segala sesuatu untuk sebuah popularitas, supaya disanjung, supaya dapat pujian, mari kita mulai berhenti untuk hal itu. Kita meneladani Kristus Yesus Tuhan kita, supaya kita melakukan segala sesuatunya dengan tulus, Bapak Ibu saudara-saudara. Maka dikatakan Yesus mengibaratkan dirinya dalam pembacaan kita tadi seperti biji gandum. Mungkin kalau masih bingung dengan biji gandum, saya tukar ya. Ini tidak akan merusak atau tidak mengganggu kebenaran firman Tuhan, supaya nalar kita bisa lebih nangkap. Maka biji gandum saya ganti dengan biji jagung atau padi. Kalau padi dan jagung pasti kenal ya. Maka dikatakan kalau jagung itu diletakkan saja tidak
mungkin ratusan lah ya. Kalau dalam satu pohon kemungkinan bisa tumbuh 2-3 cabang, maka akhirnya ada 2 tumpul, berarti dalam satu tumpul itu kemungkinan bisa ratusan biji jagung dari satu biji. Nah, saudara-saudaraku, apa yang sedang dimaksudkan Tuhan? Demikianlah Tuhan di dalam dirinya bagi saudara dan saya. Jika dia tidak mau mati, dia tetap bertahan dan tidak mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan baginya, maka saudara-saudaraku tidak terjadi penyelamatan. Maka kita akan tetap di dalam dosa. Maka kita kemungkinan akan tetap menerima penghukuman yang kekal. Tapi dengan kematiannya, saudaraku, satu bulir gandum. Yesus dianggap satu bulir gandum yang akhirnya dia ditanam dan dia mulai mati, dia bangkit dan naik. Akhirnya apa yang Bapak Ibu saudara-saudara? Banyak orang yang percaya kepadanya. Akhirnya banyak menjadi pengikut Kristus sampai sekarang ini. Manusia, Bapak Ibu bayangkan, itulah karya Tuhan yang dipersembahkan kepada kita. Lalu bagaimana dengan cara kematiannya? Dia harus mati dengan cara yang tidak wajar. Kalau saudara-saudaraku, contohnya tadinya Yesus mati sakit, setelah sakit lalu meninggal, setelah itu dikebumikan, maka saya percaya dia bukan Tuhan, karena kematiannya juga sama dengan manusia yang lain. Tapi justru kematian Kristus menjadi satu ciri khas, sampai dia dibiarkan memang mati secara tragis, supaya banyak manusia tahu bahwa memang kematiannya sengaja dipasrahkan dirinya. Bukan dia tidak bisa berkata sesuatu kepada tentara-tentara Romawi pada saat itu, supaya mereka semua mati dengan hembusan nafasnya saja mungkin mengatakan orang-orang akan mati pada saat itu. Tapi dia dengan sengaja tidak pernah menggunakan kuasa yang ada padanya untuk hal itu, tapi untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan. Dia gunakan kuasa itu, Bapak Ibu saudara. Oleh karena itu, mari kita harus belajar banyak. Kita harus dengar-dengaran kepada Kristus. Kemudian Yesus melanjutkan pernyataannya menegaskan bahwa dikatakan setiap mereka yang mau mengikut Kristus. Artinya, saudara dan saya, kalau kita baca di dalam ayat 25-26 tadi apa dikatakan? Perhatikan, saya baca sebentar lagi. 25-26 ini yang menjadi tekanan daripada pernyataan Tuhan Yesus. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapakku. Saudara-saudara, ayat 25 ini memberikan kesan kepada kita, memberikan satu kebenaran kepada kita. Jika kita bertahan dengan nyawa kita, dengan jiwa kita, contoh oleh karena mau ibadah, atau oleh karena mau ada acara-acara kegiatan, datang beribadah kepada Kristus, tetapi ada tantangan sedikit, akhirnya kita mundur dan tidak jadi beribadah, berarti kita lebih sayang terhadap nyawa kita. Saudara, dikatakan orang yang seperti ini akan kehilangan nyawanya secara nanti ketika ketemu dengan Kristus. Olehnya mari Bapak Ibu, saya percaya kalau Bapak Ibu tulus sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, tantangan boleh ada, tetapi jika kau hatimu sungguh-sungguh, pasti akan ada saja pertolongan dari Tuhan, sehingga kita bisa. Ini enggak nanti gerimis saja sedikit, oh sudah tidak datang ke gereja, apalagi sampai hujan, apalagi sampai api. Saudara-saudara, tapi ayat ini memberikan satu penekanan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, tapi lebih mengutamakan Tuhan, maka dikatakan apa bagian berikutnya tadi? Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Artinya apa, Bapak Ibu? Tujuan hidup orang Kristen tidak hanya masa di dunia ini, tapi setelah masa dunia ini akan ada satu kehidupan lagi. Ini yang sangat sulit dipersiapkan. Kalau begitu dunia ini mudah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita kerja keras, lakukan semuanya dengan baik, pasti sudah nyaman. Tapi berbicara tentang nanti kehidupan yang kekal, dan saudara-saudara ketahui, itu nanti kita alami, itu nanti kita dapat, bukan karena nanti, tetapi ditentukan oleh ketika masa sekarang, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu kerjakan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata,
apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di surga, di bumi akan terlepas di surga. Apakah kau sedang mengikat perbuatan-perbuatan baik? Apakah kau sedang mengikat melakukan hal-hal yang baik demi kasih Kristus? Maka itu akan ada di surga. Tapi sebaliknya, kalau kau melepaskan berkat-berkat yang seharusnya kita lakukan lalu tidak dilakukan, dilepaskan untuk menolong orang padahal sudah nyata-nyata nih ada orang yang mau ditolong, lalu kau bisa menolong tapi kau tidak mau menolong, itu namanya melepaskan. Maka berkat-berkat itu nanti terlepas ke surga. Olehnya Bapak Ibu Saudara, Yesus berkorban tanpa pamrih. Saudara-saudara, mari, apa yang menjadi harapan Tuhan kepada kita? Saudara-saudaraku, mari kita lihat apa pesan, kebenaran apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada saat ini sebagai umat-umat Tuhan. Dari pengorbanan tanpa pamrih yang dilakukan oleh Kristus, supaya kita bisa menangkap berkat firman Tuhan ini dan membawa pulang, sehingga itu akan merubah kehidupan kita, dan sehingga kita nanti akan tersedia mahkota kehidupan di surga yang kekal. Katakan amin. Mulai dari sekarang dipersiapkan. Mari kita melihat poin yang pertama, saudara Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ternyata hidup saya ini bukan hanya untuk diri saya sendiri. Itu sebabnya, okelah, karena saya mungkin panggilannya pendeta. Tapi saudara-saudara yang tidak panggilannya untuk pendeta, ketahuilah hidupmu itu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Katakan amin. Aminnya yang kencang dong. Itu berarti apa yang ada padamu kemungkinan bisa dibagi dikit dengan orang lain, bisa diberikan sedikit kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena saudara-saudaraku, saya tidak hidup untuk diri sendiri, tapi harus memperhitungkan atau memperhatikan orang lain di dalam kehidupan kita. Itu yang dilakukan Yesus, dan berkorban tanpa pamrih, berkorban tanpa upah, berkorban tanpa pujian, berkorban tanpa sesuatu. Saudara-saudara, Yesus sendiri sebenarnya tidak pernah berkata, engkau harus menghormati aku yang sudah berkorban kepadamu. Tapi Allah yang sudah menciptakan manusia, yang menyatakan supaya kita harus hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu mari kita betul-betul memahami. Dengan demikian dikatakan di sana, kita perhatikan ya. Dengan demikian kita akan mempunyai kepedulian untuk menolong sesama. Kecil sekali amin. Saudara-saudara, kita buka Filipi pasal yang kedua. Apa dikatakan di sana? Filipi pasal yang kedua ayat 4. Dapat Bapak Ibu perhatikan, mulai ayat 3 saya baca kepada kita supaya dengan jelas. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tapi sampai sekarang ini yang terjadi di dalam dunia ini terbalik. Sedang kontroversi dengan firman Tuhan, bertolak belakang dengan firman Tuhan. Banyak orang yang sudah di dalam Tuhan, maka mereka melakukan firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi secara keseluruhan, dari jumlah orang Kristen yang ada di dunia ini, saudara-saudaraku, maka paling bisa didapati sepertiga yang sudah mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang 3/4 lagi kemana? Ini yang menjadi beban dari gereja, sehingga gereja itu selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berita baik dari firman Tuhan, supaya ada terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Ayat yang berikutnya, perhatikan ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan ayat 4 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan
sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Katakan amin. Berarti kalau Bapak Ibu mau makan, ini contoh sederhananya. Mungkin tidak enak lah ya kalau setiap mau makan tanya tetangga, kalian bisa makan gak hari ini? Tanya lagi tetangga yang kanan, kalian bisa makan gak hari ini? Iya Pak, gak bisa karena Bapak gak di sini, belum pulang, jadi Mama belum bisa masak. Seharusnya kita segera mengulurkan tangan supaya bisa sama-sama makan. Amin atau aman? Amin. Contoh yang sederhana. Tapi pemikiran manusia langsung berkata, iblis bisa masuk suntik. Enak kali, masa jadi kamu yang memperdulikan dia? Tapi itulah firman Tuhan. Bapak Ibu pengikut Kristus atau pengikut yang sebelahnya? Halo? Sebutan Kristen pengikut Kristus dong. Kalau pengikut Kristus maka ya ikutilah apa yang menjadi firman Tuhan. Katakan amin. Dalam perumahan biasanya terjadi persaingan, dan hidupnya sosialnya juga bervariasi. Ada orang mungkin dengan bangganya pulang dari mungkin apa istilahnya, dari Plaza, dari Carrefour Medan, dengan bangganya membawa belanjanya dengan senangnya sambil dia ada nggak yang melihat dengan bangganya. Sementara di kiri kanan udah tahu kita nggak pernah mungkin bisa belanja karena pekerjaan suaminya baru PHK karena COVID. Tapi kita dengan bangganya, saudara-saudara, maka mari kita mulai merubah pola pikir kita seperti Kristus yang berkorban tanpa pamrih, tapi dia peduli kepada setiap manusia, termasuk saudara dan saya diperdulikan oleh Kristus. Katakan amin. Olehnya Bapak Ibu saudara, tidak salah kalau kita harus bekerja habis-habisan mencari nafkah dan mencari rezeki. Katakan amin. Tapi jika ada tetangga kiri kanan atau di mana yang memang betul-betul kita tahu membutuhkan, ayo dong, buka hati dong. Apa yang bisa dilakukan? Lakukan Bapak Ibu saudara. Sekarang sering terjadi di TikTok. Kebetulan saya juga suka lihat TikTok kalau pas lagi menghibur. Maka banyak saya menemukan hanya kadang-kadang caranya kurang pas. Contoh nih, TikTok yang saya lihat, dia beli belanjaan seorang ibu, ya, dia beli, lalu dia pergi sebentar, dia taruh uang di dalam. Apaan ini, sayur ini pada busuk semua, nggak mau saya ini, ditinggalkannya. Begitu dibuka penjualnya, ada uang memang di dalamnya. Tapi kan kayaknya kurang pas caranya seperti itu ya. Kenapa dengan tidak cara dengan lebih baik dan lebih elegan? Bu, saya mau bantu kamu hari ini, tapi gak usah bilang-bilang sama siapa ya, supaya ibu bisa lebih sejahtera, atau mau dipakai digunakan ini menjadi modal tambahan untuk usaha ibu supaya lebih besar. Karena memang diperlihatkan di dalam cerita itu kadang-kadang uangnya bisa sampai ya 20 juta, 10 juta. Kalau sudah 10 juta kan sudah bisa nambah usaha besar, betul kan? Nah, tetapi kadang-kadang caranya, nah itu dia. Olehnya mari Bapak Ibu, kita dikatakan hidup tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk memberi tempat dalam hati kita untuk sesama. Sesama hukum yang keberapa? Halo, sesama hukum yang keberapa? Bagi Tuhan. Ya jawab apa? Hukum keberapa? 1 atau 2 atau 3 atau 5? Lah bingung. Hukum kedua. Hukum pertama kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 22 ayat 35 nanti bisa dibaca. Hukum yang sama, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu. Bahkan nanti bahagian berikutnya ketika kita mengasihi sesama, ternyata itu bahagian kita daripada membuktikan bahwa kita sedang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, olehnya mari supaya kita belajar dan mempraktekkan berkorban tanpa pamrih. Maka saya juga sedang belajar ketika saya melihat orang-orang yang tidak saya kenal,
Tapi kadang-kadang saya punya bisa sesuatu, memberikan sesuatu. Saya lebih suka memberikan kepada mereka daripada kepada orang-orang yang kita temui yang nanti berharap supaya dia bisa menolong kita. Nilainya tidak ada Bapak Ibu di depan kita. Kalau saudara memberi kepada seseorang supaya nanti mana tahu aku kesulitan, supaya dia bisa bantu aku, supaya dia mau tolong aku, nilainya tidak ada. Tapi berikanlah dengan pas, tanpa harus mengharapkan imbalan. Itu yang dimaksud dengan tanpa pamrih. Bahkan kita mengatakan apa yang diberi oleh tangan kiri jangan ditahu oleh tangan. Ada seorang yang sering menyumbang di departemen sosial gereja kita. Awalnya kami sangat senang, dia suka menyumbang, dia suka memberikan, dia suka bantu gereja yang merintis. Tetapi saudara-saudaraku, di balik lain setiap kali dia ingin menyumbang, dia telepon pendetanya, Pak Pendeta tolong dong buatkan di Facebook. Masa udah diberikan begitu, Bapak gak buat di Facebook? Akhirnya kami pelajari makin lama ternyata dia ingin memberi supaya terkenal, supaya dipuji orang. Akhirnya kami mulai mengatur jarak untuk pelan-pelan. Karena sudah kita beritahu Alkitab seperti ini, tapi kayaknya tidak juga tetap bertahan pada prinsipnya. Akhirnya badan pengurus daerah mulai perlahan-lahan melarikan diri daripada. Karena kita tidak sanggup Bapak Ibu. Ya, contoh di gereja ini, kalau ada yang mau melakukan sesuatu lalu harus disebut-sebut di dalam warta atau dibuat keluarga, saya pikir bukan begitu. Biarkanlah Tuhan yang menilai, biarkanlah Tuhan yang tahu atas apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dikatakan hidup tidak untuk diri sendiri, tetapi juga memberi tempat dalam hati untuk sesama. Yang kedua, kita lihat apa dikatakan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lakukanlah pertolongan dengan tulus dan tanpa pamrih. Ya, mari kita melakukan apapun yang saudara mau lakukan, apapun yang saudara mau buat, supaya nilainya ada di hadapan Tuhan. Kalau yang menerima pasti dia sudah merasakan nilainya, betul apa Pak? Halo, ketika saya berbuat sesuatu kepada orang lain, memberikan contoh dalam bentuk uang, pasti nilainya itu sudah bisa ada daripada dia. Tetapi supaya nilainya juga ada pada Tuhan, saudara-saudaraku, maka lakukanlah itu dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa berharap supaya nanti dia mengingat aku terus. Tapi kalau saudara mau Pak bantu dalam doa, ya tetap doakan ya. Kalau saya pikir mendoakan gak ada yang salah ya. Silakan. Saya mau beritahu, kalau Bapak Ibu mau lebih sehat, Bapak Ibu mau lebih diberkati, supaya semakin banyak orang yang berdoa untuk saudara, sukalah memberi. Berapa? Amin. Sukalah memberi. Saya percaya setiap kali engkau melakukan pemberian terhadap orang lain, dia akan mengingat engkau di dalam doanya dan akan mendoakanmu. Haleluya. Semakin banyak berdoa untuk kita, pasti akan semakin terbuka jalan-jalan kita. Tapi kalau engkau tidak pernah mau tergerak itu membantu orang lain dan berharap orang lain berdoa banyak kepada saudara, kecil kemungkinan. Saudara-saudaraku, saya sangat berharap Bapak Ibu terus berdoakan saya. Karena semakin banyak doa akan semakin terjagalah saya dari melaksanakan dengan hikmat, dari tantangan dan godaan. Karena terlalu besar tantangan dan godaan. Olehnya dikatakan perbuatan baik yang dilakukan bagi orang tua, saudara, teman, sahabat, dan seterusnya, lakukanlah tanpa pamrih. Maka kalau tidak salah di dalam Galatia pasal yang kedua, bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu. Kita buka dulu sebentar Galatia pasal yang ke-6 ayat 2 dan ayat 10. Coba kita lihat. Galatia pasal 6 dengan mulai ayat 2, apa dikatakan di sana. Setelah itu nanti ayat 10. Dapat di ayat 2? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika engkau suka menolong orang lain, engkau sedang apa?
sedang melakukan apa? Keinginan. Ya, itu sebabnya dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, kesempatan selalu ada. Karena ini tidak sedang berbicara jika kau sudah berlimpah ruah, kaya besar, baru kau melakukan kebaikan, maka saya tunggu jemaat Tuhan semua sampai kaya raya. Tapi ini tidak. Selagi masih ada kesempatan, maka kesempatan itu selalu ada dalam hidup. Kita nyanyikan bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Sampai situ aja. Ya kan? Intinya lagu itu apa? Hidup harus menjadi berkah. Jika nanti kita juga sudah tidak ada lagi, nama kita masih dikenang orang menjadi berkah. Itu tuh seperti Bapak Sianu yang sudah meninggal. Wah, begini. Nah itu. Kenapa? Selama dia hidup, kesempatan yang ada selalu dilakukan berbuat baik. Haleluya. Walaupun memang akibatnya yang sudah hak kita pun kadang-kadang bisa pindah kepada orang lain, tapi tidak masalah. Saya banyak melakukan hal itu, yang saya rasakan, yang saya alami bukan justru semakin berkurang, tetapi paling tidak cukup. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, berbuat baik kepada sesama, bukti kasih kita kepada Kristus. Poin yang ketiga kita lihat. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbuat baik kepada sesama, bukti kasih kita kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Iya. Jadi apapun ceritanya, kalau Bapak Ibu betul-betul menjadi pengikut Tuhan yang sudah menerapkan firman Tuhan, secara otomatis orang-orang yang ada di sekitar saudara akan bisa merasakan kebaikan saudara. Tapi kalau tidak, maka saudaraku, kita sebenarnya seringkali hanya bersandiwara. Tapi Tuhan tidak mau sandiwara. Tuhan mau aslinya kita ini selalu ada bahagian dari hidup kita. Saudara-saudaraku, bukankah kasih itu dikatakan, perhatikan, ya, bukankah kasih kita kepada Tuhan Yesus baru terlihat buktinya jika kita mampu mengasihi sesama tanpa pamrih dan berharap dibalas. Jadi kalau saudara seperti saya katakan tadi, hidup di dalam Kristus, secara otomatis orang lain yang ada di sekitar saudara akan bisa mengalami kasih itu. Maka dengan saudara selalu mengasihi orang lain, berbicara dengan manis kepada orang lain, bertutur kata dengan menyejukkan kepada orang lain. Matius pasal yang ke-25 ayat 40, apa dikatakan di sana? Perhatikan. Jika sudah dapat, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Katakan amin. Jadi jangan cari-cari orang kaya baru saudara kasih. Orang yang memang lagi baik-baikan hubungannya kepada saudara baru Bapak Ibu kasih. Tapi ada orang yang mungkin di luar sana yang tidak pernah dipikirkan orang lain, yang tidak diperdulikan orang lain. Maka ketika kau memperdulikan itu saudara-saudaraku, sebenarnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Itu bisa terjadi dan itu bisa kau lakukan karena di dalam dirimu ada cinta akan Tuhan. Karena Tuhan mencintai setiap manusia, siapapun di bawah kolong langit ini, tanpa pernah memikirkan dia bisa atau tidak nanti membalas, mengembalikan kepada saya. Olehnya Bapak Ibu saudara-saudara, berbuatlah baik kepada sesama sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, Kristus memberikan atau berkorban tanpa pamrih, maka mari kita pun setiap umat-umatnya harus meneladaninya. Di mana Kristus ada, disitulah umatku ada, katanya tadi. Maka apa yang dilakukan oleh Kristus itulah yang dilakukan oleh
umatku, kata firman Tuhan tadi. Olehnya Bapak Ibu, mari penutup bagi kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3 kita baca. 1, 2, 3. Ikutilah teladan Yesus, selalu berbuat tanpa pamrih, kita akan diberkati. Katakan amin. Bagian terakhir dari yang terakhir, 1, 2, 3. Dengan mengikuti teladan Yesus, kita telah menjadi terang seperti yang diharapkan Tuhan Yesus. Katakan amin. Maka orang yang berbuat tanpa pamrih pasti akan menjadi terang dimanapun dia berada. Tuhan memberkati kita sekalian.